Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Tiga Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengatasi asam lambung yang naik. Tentu para penderita asam lambung, dalam hal ini asam lambung yang naik, sudah tidak asing lagi yang namanya perut sakit atau juga ulu hati yang sakit seperti tertekan, atau juga dada terasa terbakar, ada juga yang merasakan sesak napas, ada pula yang merasakan rasa pahit di mulut atau di lidah saat bangun tidur, lebih-lebih kalau bangun tidur di pagi hari. Asam lambung ini merupakan penyakit yang banyak sekali diderita di Indonesia ya, bahkan banyak sekali penelitian tentang asam lambung. Ada beberapa hal penyebab asam lambung menurut beberapa penelitian, diantaranya adalah pola makan yang salah, kemudian ada juga stres atau bagaimana kita mengelola emosi ya. Saya juga memiliki pengalaman tentang penyakit asam lambung bahkan sampai bertahun-tahun, sampai kadang merasa bingung obat yang harus saya minum atau saya konsumsi agar asam lambung itu kembali normal ya. Tidak jarang saya sering ke IGD kalau asam lambung itu naik, karena memang asam lambung yang naik membuat kita panik atau membuat khawatir, sehingga kita butuh penanganan secara cepat. Di sini saya ingin memberikan tips karena saat ini asam lambung saya jauh lebih baik atau lebih membaik ya dibandingkan dulu-dulu pada saat saya menderita, karena pada waktu itu bisa jadi hampir setiap minggu saya harus ke IGD karena memang asam lambung saya sering naik ya. Ada beberapa tips yang akan saya berikan, mudah-mudahan tips mengatasi asam lambung yang naik ini akan membantu Anda agar asam lambungnya kembali normal ya. Ada yang pertama, tentunya saat kita asam lambung naik, kita akan pergi ke dokter ya. Tentunya biasanya kita memilih dokter spesialis penyakit dalam ya. Dan biasanya di sana ada beberapa obat yang diberikan ya. Ini adalah sejumlah obat yang sering saya konsumsi atau sering saya minum saat dari dokter ya. Yang pertama ada sucralfate yang biasanya disarankan untuk diminum sebelum makan. Jadi sebelum perut kita diisi, biasanya kita harus melapisi lambung dengan sucralfate ya. Ini menurut dokter untuk melapisi lambung agar saat makanan masuk ke lambung itu lambung kita tidak sakit atau tidak terjadi peradangan ya. Kemudian setelah makan biasanya kita minum omeprazole. Ini juga masih berkaitan dengan lambung ya, obat untuk menetralkan lambung kita. Dan ada kalanya dokter yang menambahkan ranitidin ya. Ini biasa kita terima saat kita memeriksakan asam lambung yang naik. Tapi saya waktu itu tidak sampai habis ya dalam mengonsumsi obat. Artinya kadang ada ketakutan juga kalau kita itu sering mengonsumsi obat kimia ya. Biasanya obat-obatan ini paling saya minum 1 hari atau mungkin 1 hari lebih sedikit, karena memang saya menghindari terlalu banyak minum obat kimia ya. Lalu apa yang saya lakukan atau alternatif apa untuk menggantikan obat-obatan kimia ini untuk mengatasi asam lambung saya yang naik ya. Saya langkah pertama untuk menggantikan obat-obatan kimia itu, saya sering mengonsumsi air putih hangat ya. Jadi air putih hangat ini menurut saya sangat bagus ya, sangat memberi manfaat
Karena saat asam lambung kita naik, kemudian dada kita deg-degan atau gemetaran, itu biasanya setelah minum air putih hangat ini bisa agak berkurang deg-degannya. Terus di sini air putih hangat ya, bukan air panas atau air dingin. Jadi campuran dari air mendidih sama air biasa. Ya, untuk 1 gelas ini biasanya saya minum secara bertahap, artinya dalam satu waktu harus 1 gelas habis. Syukur-syukur lebih, karena itu sangat bagus. Tapi efeknya biasanya kita terus sering ke kamar kecil ya, karena setelah minum air putih hangat biasanya buang air kecil kita menjadi lancar ya. Ini bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa asam lambung naik, segera merebus atau mendidihkan air minum, kemudian dicampur dengan air biasa. Atau juga kalau misalnya Anda sudah punya penyimpanan air panas, itu sangat bagus karena tinggal tuang dan dicampur dengan air biasa. Langkah berikutnya yang biasa saya lakukan yaitu saya mengonsumsi lidah buaya ya. Jadi di sini ada lidah buaya. Mungkin agak aneh juga, ada beberapa orang yang mengatakan tidak tidak sreg atau tidak enak mengonsumsi lidah buaya, karena memang lidah buaya itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi ada kayak seperti ini ya. Ya, bagaimana cara mengonsumsinya? Ya, biasanya saya setelah dipetik seperti ini dibersihkan ya atau dicuci, kemudian dipotong kecil saja. Jadi kira-kira segini aja yang dikonsumsi itu. Kemudian dikupas, kemudian yang daging di dalamnya itu ditelan ya mentah, nggak usah dicampuri apa-apa. Minumnya dengan air putih saja. Kalau misalnya Anda merasa pahit, bisa dicampur dengan madu atau juga sirup. Tapi kalau saya lebih lidah buaya saja diminum dengan air putih, karena saya berkeyakinan kalau dengan air putih nanti khasiatnya akan lebih maksimal ya. Jadi biasanya saya minum atau saya telan setelah makan ya. Jadi yang saya lakukan pagi dan sore hari ya. Pagi dan sore hari ya. Pagi kira-kira ya 1 potong kecil, dan nanti sore hari 1 potong kecil juga. Ini diminum setelah makan ya. Jadi setelah makan agak ada jedanya, kemudian kita minum lidah buaya tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, di sini ada Hapatus sauda ya. Hapatus sauda saya sering mengonsumsi ini ya. Waktu saya periksa ke IGD itu ya, saat diberi obat dari dokter itu saya menyampaikan bahasanya saya mengonsumsi Hapatus sauda, dan ternyata dokternya itu justru bilang bahwasanya Hapatus sauda itu bagus. Jadi tidak apa-apa diminum dengan obat yang diberikan dokter. Hanya saja harus diberi jeda minimal 30 menit dari obat yang diberikan dokter, atau syukur 1 jam dari minum obat kimia. Tapi waktu itu saya memang niatnya mengurangi obat kimia, jadi saya memaksimalkan Hapatus sauda. Hapatus sauda saya minum 3 kali sehari ya. Kemudian pagi setelah makan, siang setelah makan, dan sore setelah makan atau malam setelah makan ya. 1 kali minum 1 butir saja. Ini ada kapsul ya, jadi berbentuk kapsul ya. Ini sangat bagus, saya merasakan efeknya begitu cepat. Jadi dulu kalau misalnya saya itu 1 minggu harus ke IGD, dengan minum ini alhamdulillah saya sudah tidak lagi ke IGD. Setiap ada rasa-rasa tidak nyaman, saya minum ini dengan air hangat seperti itu ya. Kemudian Hapatus sauda ini menurut penelitian juga bisa digunakan untuk berbagai obat. Jadi insya Allah aman untuk obat asam lambung gitu ya. Ya. Selain itu mungkin ada hal yang ditambahkan. Jadi memang penderita asam lambung itu sering khawatir, sering was-was,
sering ada ketakutan gitu ya. Bahkan kalau berada di tempat sepi atau sendiri itu kadang merasa takut, harus ada temannya. Kadang malam hari tidak bisa tidur, atau juga pikirannya itu kurang bisa tenang. Padahal kurang tidur itu bisa juga menyebabkan paginya kita asam lambung naik. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi dalam hal ini ya. Kita harus tenang gitu. Tapi memang kadang yang belum mengalami itu bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau yang mengalami, kata tenang itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan karena orang yang sudah asam lambungnya naik itu pasti panik ya. Dan saya itu biasanya mencoba untuk mencari cara untuk menurunkan kepanikan atau mengurangi kepanikan ya. Salah satunya saya segera minum habatus sauda dan juga air putih hangat. Ada lagi tip yang mungkin bisa dijadikan untuk menenangkan diri tadi ya, yaitu kita melakukan hobi atau kegemaran ya. Kalau misalnya seperti saya kebetulan sedikit punya hobi senang nulis atau senang baca, ya udah kalau misalnya itu asam lambung merasa naik ya saya tulis-tulis atau saya baca-baca seperti itu sangat membantu untuk menstabilkan emosi. Atau juga bagi Anda yang punya kegemaran bertanam, ya udah lakukan aja. Setiap saat mau terasa asam lambung naik, ya udah kita tanam bunga atau sayur atau apa yang sekiranya bermanfaat. Mungkin ada juga yang hobinya olahraga ya, lakukan, tapi biasanya kalau asam lambung itu agak takut juga melakukan olahraga yang berat. Jadi harus kita ukur sendiri ya, jangan berat, jangan melelahkan, karena nanti kalau kelelahan kita biasanya asam lambungnya juga naik juga ya. Itu beberapa tip yang saya lakukan. Semoga pengalaman saya ini bisa membantu Anda dalam mengatasi asam lambung yang naik ya. Terima kasih telah menonton video saya. Komentar atau pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.